Hai Nusantarans, kami dari Aksi. Reaksi. Nusantarans. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi sih akan memperbincangkan topik-topik yang menurut kita menarik lah untuk dibahas. Hangat. Oh hangat ya betul. Selalu hangat. anjir. Nah jadi sebenarnya apa sih topik yang kita mau bicarain nih, Dok? Lu kan udah mangut-mangut nih. Kita mau bahas tentang COVID. Oke. Kalau dari muka-mukanya sih Advin kayaknya nih ini ya, pengen menjelaskan sesuatu nih terkait COVID. Aduh, pengen banget nih. Gue udah kayak mupeng banget sih pengen jelasin tentang COVID ini, men. Jadi gue tuh kemarin tuh tiba-tiba penasaran kan. Aduh, penasaran banget. Itu anjing siapa gonggong, woy? Itu anjing siapa gonggong? Boleh ngomong tuh. Aduh, cuan. Gue nggak tahu kenapa ya. Oh, kok hilang si Aldo? Oh ya udah. Jadi gue tuh pengen banget gitu kan riset, kesambet apa gue juga gak ngerti. Gue pengen banget riset tentang COVID ini. Gue penasaran banget, men, COVID itu apa sih? Yaudah ketemulah gue di satu artikel ini. Nanti lu pampangin gitu ya, message ini artikelnya. Nanti kalau teman-teman mau baca artikel atau jurnal ini ya, itu nanti linknya kita taruh di description below. Oke. Pada jurnal ini yang ya menurut gue bisa sedikit menggambarkan secara general apa itu COVID ya. Jadi COVID itu tuh pertama kali ditemukannya, bukan pertama kali ditemukan ya, mungkin pusatnya itu dari si Hubei Province di China. Maka dari itu tanggal 30 Januari tahun 2020 WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah pandemi. Apa itu COVID? COVID itu adalah virus RNA yang menginfeksi manusia dan juga sebagian besar hewan ya gitu ya. Ini kayak fun fact sih, mungkin beberapa orang ada yang tahu ada yang nggak tahu ya. Jadi apa COVID tuh? itu ditemukannya tahun 1966 oleh Tyrrell and Bainu. Nah kalau bentuknya nanti James, ntar ada gambarnya, kita ada gambarnya, ada gambarnya. Nah itu tuh dia ngebentuk kayak apa ya, bilangnya solar corona gitu, kayak apa sih namanya, yang pijar-pijar matahari itu loh. Nah si COVID ini nih ada beberapa subfamilies mungkin yang Nusantaran atau kita semua juga udah pada tahu gitu. Ada si alpha, beta, gamma dan delta. Kalau alpha beta itu bisa kita ketemuin di mamalia. Mamalia itu kayak misalnya Beruang. Kelawar emang iya? Iya dong. Mamalia. Mamalia. I never knew. I don't know. I swear to God. Swear to me. Kalau yang gamma sama delta itu biasanya ketemunya di babi atau burung, begitu teman-teman. Babi kan juga mamalia. Tapi artikel jurnalnya bilang begitu ya. Saya juga kurang tahu Ya, sih mungkin sebenarnya, kan kesambut riset aja Mungkin gitu. contohnya kan, contoh udah pernah kesebarnya di babi. Jadi Udah, kurang apalagi? lebih mungkin itu pengetahuan general COVID dari jurnal yang gua ketemuin gitu teman-teman. Oke, jadi sebenarnya COVID ini udah setahun lebih berarti ya, 1,5 tahun ya. Itu malah dari Pandeminya pandeminya. Pandemi. Tapi virusnya ketemunya tahun 1966. Nah, terus kayak ya ini terjadinya kebetulan di seluruh dunia gitu ya. Dan kita kan udah pasti mesti adaptasi juga kan dalam kegiatan kita, mau sekolah, mau kerja, mau ngapain juga lah. Nah, sebenarnya gue pengen tahu juga sih kayak dari kita ini udah beda gitu ya. Aktivitas yang dilakukan. Iya, aktivitas kita dibanding 1,5 tahun yang lalu. Dari lu pada ada hambatan apa nggak sih yang kerasa? Sebelum ke situ ya, sebelum itu mungkin ini kali pas pertama kali pandemi itu kesibukan kita apa kali ya? Gue mulai duluan deh. Kalau gue sih dulu kayaknya gue masih kuliah ya jatuhnya ya, masih kuliah lagi skripsi, tiba-tiba pandemi tuh. Jadinya awalnya kan yang kayaknya baru sebulan doang deh, baru bimbingan sebulan, tiba-tiba pandemi kan kayak gitu. Jadinya ya udah semuanya serba online di rumah. Ya nggak tahu, karena di rumah terus jadinya kan kayak waktunya terlalu lenggang, jadinya kayak kadang-kadang jadi demot, jadinya main game apa kayak gitu-gitu. Tapi ya untungnya sih masih bisa on track lah. Kalau lu pada waktu itu pas pandemi baru mulai tuh ngapain tuh kesibukannya tuh? Sama sih gue juga. Gue juga masih kuliah. Masih kuliah semua kayaknya ya. Ya masih kuliah. Gue juga masih kuliah. Gue tuh lagi lagi tugas akhir. Lucu sih ini. Jadi pas gue tugas akhir itu anggaplah kayak istilahnya ada 6 bulan. Nah 3 bulan pertama gue masih offline. Tapi 3 bulan 3 bulan pertama gue masih offline. Tapi 3 bulan selanjutnya gue online. Sidang pertama, sidang judul, gue tuh masih offline, masih datang gitu, buat presentasi lalalala. Nah abis itu sidang kedua sama ketiganya, nah gue tuh udah online tuh. Enak gak menurut lo kalau misalkan kayak
ibaratnya ujian terakhir kan lu online ya. Ada plus minusnya juga sih. Plusnya mungkin ya kalau dibandingin sama apa namanya ya, Sidang ujian online. Sidang aja. Gue lupa sih. Kalau sidang pertama kan offline tuh, itu tuh rasanya lebih tegang gitu sih. Kalau yang online mungkin karena udah sidang ketiga juga kali ya, dan online lagi kagak ketemu orangnya langsung kan. Terus apalagi sama ini. Jadi kalau gua di DKV itu kebetulan kan lu ada bikin hasil karya tuh. Nah, hasil karya lu harus dipresentasiin saat itu juga. Jadi misalnya lu bikin poster, lu harus cetak posternya, lu bikin banner, lu harus cetak bannernya, lu bikin buku harus cetak bukunya. Nah, kalau gua karena online jadi nggak usah bikin kayak gitu. Jadi irit lah. Sama. Kalau kita kan juga kalau dari kakak kelas ya, dulu kan kayak harus print iya makalahnya, laporannya gitu-gitunya kan. Terus harus dibawa, terus harus datang pagi-pagi. Kalau misalkan dapat yang jadwal sidang pagi, artinya kan misalkan jam 7 ya, artinya kan kita harus datang jam berapa gitu kan. Itu karena minta ampun. Kalau di sini mungkin ya udahlah. Nah, jadi balik lagi tadi yang si James sempat singgung lah ya. Jadi kan sekarang ini kan ibaratnya kan sebelumnya kan di Indonesia sendiri kan udah PSBB tuh, cukup drastis lah ya pengaruhnya, karena kan bener-bener sepi, nggak boleh orang pada di rumah doang kayak gitu kan. Terus nggak boleh orang pada di rumah. Orang pada di rumah, pada di rumah, nggak boleh keluar. Nah, cuman kan setelah PSBB kan pelan-pelan orang jadi pada pergi juga gitu kan. Akhirnya ada yang dine in, ada yang pergi makan di luar, ada yang ke mall kayak gitu-gitu. Dan tanpa disadari jatuhnya ya kasusnya jadi makin meningkat seperti itu. Belakangan ini kan jadi pemerintah kan mengambil tindakan lagi nih terkait PPKM. Gue pengen tahu juga sih dari kita masing-masing tuh, khususnya di COVID ini tuh dampak kita ke kita masing-masing kayak apa? Kalau gue sih nggak dapat dampak apa-apa ya. Soalnya gue kan kuliah lagi skripsi juga. Cuman ya jadinya ya gitu, soalnya pembimbing gue juga suka hilang-hilang kan. Jadi karena online, jadi gue harus ngechat gitu-gitu, dia juga jarang balas, hilang-hilangan lah, jadi gue juga kan terhambat gitu. Jadi kalau misalnya emang COVID-nya udah cepet kelar kan, gue bisa offline, bisa langsung ketemu, jadi bisa cepet beres gitu. Cuman kalau ngomongin kayak PPKM yang ngomongin nongkrong keluar gitu-gitu sih, gue nggak berdampak apa-apa sih. Gue sih santai-santai aja di rumah, nggak kenapa-napa. Soalnya gue juga nggak kerja, nggak apa kan, kita lagi skripsi, jadi gue ngerasa dampaknya mungkin lebih ke bokap-bokap gue kali yang lagi kerja kan, jadi kayak ya berdampak aja, jadi mau keluar ribet dan segala macam. Cuman kalau gua dampak pribadi sih gua nggak ngerasa gimana sih. Jadi kalau sekarang ini misalkan dosennya lagi susah di kontak gitu-gitu, kesibukan lu ngapain, Dok? Kerjain skripsi kek, main nonton YouTube kek, ngapain kek, nggak nyari kesibukan aja gitu. Cuman ya gitu, jadi ya terhambatnya gua sih lebih ke skripsinya, jadi dia jarang. Dan terus kebetulan juga masalah dia, pokoknya ada Iya, nge-lag. Berhenti dia. mungkin ada jadi kalau nggak salah dia juga ada keluarganya atau siapa gitu, kayak kena COVID juga atau gimana. Pastinya kayak kepecah gitu kan, jadi mau ngurusin keluarga tuh. Jadi ya gitu, jadi emang terhambat doang skripsinya. Cuman sisanya sih gue nggak berdampak banyak sih. Tapi dari lu ada ini nggak, Dok, yang merasa apa? Mungkin kalau gue sendiri juga kadang-kadang pas gue lagi ngerjain skripsi juga gampang ke distraksi gitu, apalagi lu di rumah terus dan jadi mesti cari apa ya? Kan biasanya maksudnya kita pulang ke rumah tuh langsung kayak ya mau nyantai, kalau nggak mau ngapain, mau nongkrong kayak gitu, mikirnya udah kayak nggak kerjaan. Tapi selama lu maksudnya kerjaan dan waktu santai lu harus di rumah gitu untuk waktu yang tidak jelas gitu ya sebenarnya. Itu kan maksudnya kalau gue pribadi juga pasti gue jadi kayak gue harusnya kayak gini, tapi gue malah ke distract yang kayak gitu, kerjaan ini. Iya. Lu sadar tapi lu susah untuk ini ya. Iya sih sama. Kalau di rumah karena kayak gue kan udah kerjain revisinya gitu segala macam, gue kirim, terus gue kayak udah ngerasa gue gak ada kerjaan nih gitu kan. Kadang kan jadi ya gitu, jadi ke distraksi, jadi karena gue udah ngirim jadiin dia. Terus gue akhirnya jadi gue ngerasa udah kelar aja, udah gue main YouTube gitu. Padahal harusnya gue tetap aja kerjain gitu loh, tetap aja ngerjain aja gitu kan, ke distract kayak gitu. Terus juga karena kelamaan di rumah juga kayaknya jadi mau ngapa-ngapain jadi mager kan, jadi jatuhnya ya ke rumah teman atau kemana gitu kan buat kerjain skripsi, ya paling gitu sih. Cuman gue yang orangnya kalau lagi niat emang gue kelarin gitu, jadi nggak setengah-setengah, enaknya gitu. Paling gitu doang sih, gue nggak yang gimana-gimana. Kalau ada teman gue nih, dia kan kayak
awalnya kan eksperimen karena COVID, jadinya dia nggak bisa ngelakuin eksperimen, jadinya dia akhirnya berubah topik, jadi mulai dari nol lagi gitu loh. Oh enggak, kebetulan gua kan wawancara, jadi emang udah wawancara orangnya juga, jadi gua tinggal perbatim doang, kan saya wawancara. Dikat aja, jadi emang saya udah, ya gue udah wawancara orangnya, jadi tinggal verbatim doang, jadi udah santai gitu. Kalau yang lain gimana? Dari gua apa? Mungkin ya setengahnya udah diwakilkan Aldo gitu ya. Bukan. Mungkin lu cerita juga ke Nusantaran kayak kesibukan lu sekarang ngapain biar Sebelum gua ngedit doang, main gitu. Gua juga habis lulus, gua kan sebenarnya udah ada ini kan, pikiran gua mau ngapain gitu, mau ya salah satunya ini gitu kan. Si akhir-akhir ini awalnya kan sebenarnya gue cuma iseng-iseng doang tuh, pengen bikin video gitu. Soalnya awalnya gue pengen pas misalkan gue udah ada waktu bebas gitu, gue pengen bikin satu film gitu kan, iseng-isengan doang. Akhirnya pas pandeminya mulai parah tuh, kayaknya sekitar pertengahan tahun lalu, jadi batal tuh. Skripsi juga mundur, rencana yang itu juga mundur. Ya udahlah, gue fokusin skripsi aja dulu gitu, gue kelarin biar ntar ya mau ngapain juga bebas gitu kan. Gue maksudnya pilihan gue juga gitu kan. Bidang kita bertiga kan psikologi nih, gue pernah sama Aldo ya. Jadi pas lulus tuh gue cukup merasa pilihan kerjaannya gue pribadi sih kurang suka gitu dengan pilihan yang ada gitu. Jadi gue kayak kalau urusan ditawarin sih mungkin ada gitu, cuman kayak gue nggak yang aktif mencari kerjaan gitu setelah gue lulus gitu. Ya udah sih, gue lebih ngerasain dampaknya selama pas kita tahun lalu itu ya lebih ke interaksi sama teman-teman sih, yang tadinya kan kita bisa nongkrong bareng, terus kayak bisa ketemu kapan aja. Jadi akhirnya ya mesti jaga jarak, dalam artian nggak cuma jaga jarak fisik gitu ya, secara batin aja gitu. Doa amat aja. Maksudnya kayak jadi yang nggak sedekat dulu aja, karena kan kita jadi mesti ngurusin urusan masing-masing gitu, lebih fokus ke masing-masing dulu lah gitu. Karena semua orang juga susah lah, ya nggak sih? Semua orang juga kena susahnya gitu. Jadi reflektif aja sih masa-masa pandemi itu buat gue ya. Artinya kalau dari lu lebih ada quality time dari keluarga juga ya, secara nggak langsung. Dan diri gue mungkin gitu. Tapi artinya lu udah mulai tahu nih, udah mulai kebayang dari tujuan atau goals lu. Sebenarnya udah dari lama, cuman kayak mungkin dulu hambatan gue pribadi ya, diri gue pribadi tuh karena gue malu dan jadi kayak nggak mulai sih lebih tepatnya. Terus gue akhirnya di awal tahun ini kan kayak memutuskan daripada gue mikir-mikir atau kayak mimpi-mimpi doang, mendingan udah mulai apa dulu gitu, jadi ada hasilnya dulu kan gitu. Oke, kalau dari gue sih pas gue lulus itu kan gue langsung kerja jatuhnya kan, dan itu pun gue di perusahaan esensial ya, masuknya esensial. Jadi kan di bidang keuangan, sempat ada WFA-nya pas kurang lebih di Oktober lah. Setelah itu langsung kayak full WFO juga sebenarnya. Kayak gitu sih. Nah terus habis itu sekarang ini kan gue ganti perusahaan, terus pindahnya ke perusahaan yang critical jatuhnya. Jadi kan kalau yang kemarin kan esensial kan kalau sekarang PPKM kan masih 25% ya. Sedangkan kalau critical masih 25%. Jadi dari kapasitasnya, misalkan di perusahaan itu ada 100 orang, artinya boleh masuk cuma 25% kalau kondisi sekarang. Cuman kalau misalkan critical itu 50% gitu. Nah kalau perusahaan gue yang sekarang ini perusahaan critical di industri farmasi ya. Kalau farmasi kan ya lu tahu sendiri, justru yang nyuplai vitamin, nyuplai obat kayak gitu-gitu. Jadi ya mau nggak mau diperbolehkan lah untuk lebih dari 25%. Jadi kalau sekarang ini kondisinya gue udah mulai gonta-ganti. Jadi sehari WFO, sehari WFA, besoknya WFO, besok lagi WFA kayak gitu. Nah tapi kan lu masih pakai transport umum kan, setahu gue. Betul. Nah gimana tuh, ada perubahannya dari maksudnya awal pandemi sampai sekarang? Pas gue baru lulus itu kan gue pakai kereta juga jatuhnya kan. Itu sempat tuh sepi, jadinya enak banget. Gue balik jam 5 tuh, balik jam 5 kan, pulang kantor kan jam 5 langsung pulang tenggo gitu. Enak tuh sepi. Terus lama-lama kayak ya sebulan tiba-tiba kok jam segitu jadi rame gitu kan. Akhirnya perusahaan gue tuh keluarin peraturan, yang perusahaan yang lama ya, jadinya bisa balik jam 4 bisa balik jam 3 atau balik jam 5 kayak gitu. Tapi kalau misalkan jam 3 artinya ke kantornya lebih pagi. Cuman kalau misalkan jam 5 ya ke kantornya bisa lebih siang kayak gitu. Nggak ngaruh juga sih, makin lama kayak kereta jadi makin rame aja sih menurut gue. Jadi balik lagi ya kayak biasa gitu.
tapi nggak seramai kayak biasa. Kalau dulu mungkin pejuang-pejuang KRL yang dulu tahu juga kan, kalau misalnya kita mau kuliah, Pagi. anjir itu udah bener-bener udah penuh sampai orang ada yang loncat gitu kan, ada yang loncat kayak gitu kan, kayak bener-bener ini sampai pegang atasnya itu kan, Iya. kayak didorong-dorong gitu kan. Wah, anjir itu, tapi paling enak sih kita lagi ngantuk udah tidur aja Tapi gitu kan. guys, Nggak usah pegangan KRL lagi waktu itu. Kalau yang sekarang ini sih kondisinya kalau KRL tuh awalnya sepi, sempat duduk gitu. Cuman terakhir tuh kurang lebih di bulan ya dari Oktober sampai Februari kemarin kali ya, Februari atau Maret gitulah. Itu mulai ramai banget sih jatuhnya. Belakangan ini kan ada nih peraturan pemerintah yang baru nih, diadain PPKM. Nah, di sini sekarang kondisinya kalau di kereta api ya, bagi yang pengguna transportasi umum harus punya STRP atau surat keterangan kerja. Nah, kalau STRP itu surat tanda registrasi pekerja. terus kalau gue mau pergi gitu naik kereta nggak bisa? Nggak bisa sekarang. Kalau lu kan ibaratnya nggak ada STRP ataupun nggak ada surat tanda surat keterangan kerja kan? STRP tadi apa singkatan? Surat tanda registrasi pekerja. Oh, Nah, kalau itu sebenarnya kemarin gue sempat coba tuh mau buat sendiri, tapi ternyata susah sih, karena kan lu harus tahu kayak dari NPWP perusahaan lu, terus kayak ada hal-hal yang mungkin konfidensial lah bisa dibilang kan. Jadinya gue juga mau buat juga bingung sih. Dan itu pun STRP juga nunggu. Misalkan lu bikin nih udah jadi ya kan, itu ada berapa lama kan kayak disetujuin atau enggak baru dapat tuh suratnya. ngandelinnya SKK itu ya? Surat Iya, keterangan kalau gue dari kerja. surat keterangan kerja betul. Tapi STRP gue juga udah dapat sebenarnya. Jadi kalau surat keterangan kerja lebih dilihat juga sih perusahaannya masuknya esensial atau kritikal juga gitu kan. Dilihat valid atau enggak sih. Jadi makanya kayak kemarin tuh pas baru ada PPKM itu kan jatuhnya kan sepi kan. Nggak, awalnya hari pertama rame sih. Hari pertama rame karena orang kan kayak kira ini cuma asal ngomong doang nih. gitu kan, kayak gertakan gitu. Tapi ternyata Oh, pas gue di Rawabuntu itu juga kayak banyak yang nggak bisa masuk gitu. Tapi Kayak gitu kalau yang untuk yang mesti bawa surat vaksin itu sebenarnya itu maksudnya buat kendaraan pribadi doang apa gimana? Kalau misalkan sekarang ya, dengan kondisi sekarang ditanya juga sih bakal keperluannya apa, tujuannya apa gitu loh. Cuman seenggaknya kalau lu udah punya surat vaksin lebih enak. Kalau misalkan lu belum punya ya mungkin nggak dibolehin pergi. Kalau misalkan lu mau bukan keluar negeri sih, keluar kota, misalkan lu mau ke Bali, itu lo harus punya aplikasi ini namanya IHAK, EHAC, IHAK Indonesia. Nah di situ jadi itu aplikasi. Kalau misalkan lu mau maksudnya aplikasi buat apa? Apa Iya, itu? kalau lu mau Aplikasi keluar kalau lu mau keluar kota gitu, misalkan lu mau ke Bali, di airport ntar bakal dicek EHAK-nya itu. Nah jadi di situ tuh lu harus upload kayak hasil PCR lu yang 24 jam sama surat vaksin lu juga gitu. Jadi Upload. bukannya bisa pakai ini yang website yang Peduli Lindungi itu? Enggak, kalau pakai ini ya, kalau pakai pesawat IHAK. Ada ribetnya juga sih. Jadi misalkan lu PCR hari ini gitu ya, itu kan lu harus ajuin tuh biar orang yang ngecek PCR-nya itu masukin hasil PCR-nya ke aplikasi yang IHAK itu. Emang agak ribet jatuhnya sih, tapi gue sempet coba sih, seru juga. lu ke airport gitu. Seru anjing, seru. Sempat ke airport. Waktu itu kan gue juga lihat tuh ada kayak misalkan orang yang cuma bawanya swab antigen. Nah itu nggak boleh masuk tuh. Kan peraturannya kan harus PCR yang 24 jam kalau misalkan ke Bali ya. Kalau misalkan ke daerah tertentu ada yang 2 kali 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam, beda-beda sih. Dari pemerintah kan juga biar orangnya nggak terlalu yang beresiko bisa menularkan ke yang lain juga sih, kayak gitu kan. Cuman ada cacatnya juga menurut gua. Kayak gua kira misalkan udah punya surat keterangan kerja atau misalkan STRP, ya udah dong tinggal kasih lihat doang di HP atau apa gitu kan. Cuman ini jatuhnya enggak. Jatuhnya kayak lu harus ngeprint. Ya udah nih, akhirnya kan karena disuruh print, ya udah doang gua print. Terus gua kasih lihat doang nih, maksudnya biar dia nggak pegang gitu kan, gua yang pegang gini. Tapi malah dipegang ya, maksudnya kan namanya kan sekarang kan COVID kan juga mengurangi sentuhan ya. Tapi malah dipegang. Jadi kadang-kadang gue kesel, kadang-kadang dia mau pegang gue mundurin gitu. Apa ya? Mungkin standarisasi buat ke masing-masing penjaganya juga belum bener Nggak kan? rata. Belum rata gitu. Nah, kalau dari Advin gimana nih? Gua udah TA gitu kan, terus habis itu tinggal nunggu wisuda tuh kayak gitu-gitu. Gue wisuda kapan ya? Pokoknya tahun lalu lah, tahun 2020 lah ya. Akhir-akhir tahun 2020 gue lupa. Nah itu gue ada selang tuh 6 bulan gue nggak kerja, masih nyari kerja. Pas masih nyari kerja sih gue nggak emang gue juga jarang keluar rumah sih. Emang bukan yang kayak
oh ayo nongkrong apa segala gini. Jadi emang jadi terbatas gitu kalau kayak ketemu teman-teman bersosialisasi. Kebetulan di Januari 2021 gua udah dapat kerja tuh 90% gue WFH terus. Jadi gue waktu itu literally ke kantornya cuman hari pertama sama seminggu setelah hari pertama itu buat gue ambil perlengkapan kantor gitu kayak komputer buat penunjang gue kerja gitu. Sebelum diperketat gitu kayak PPKM-nya bener-bener sampai yang kayak kan kemarin kan sempet tuh mall ditutup apa segala apa kayak bener-bener ketat banget lah. Pokoknya buat keperluan kerja gue harus visit ke store-store yang ada di mall. Awal-awal gue masuk kerja tuh gue masih sering tuh visit store. Nah abis itu setelah yang udah diperketat lagi PPKM tuh mulai ketatnya banget tuh kapan sih? Juli. Sebelum belakang. Nah gue tuh udah gak pernah ke visit store lagi. Jadi gue bener-bener full WFA. Jadi kayak meeting lewat Zoom meeting atau Gmeet, pokoknya bener-bener yang WFA banget deh, kayak nggak pernah ke kantor keluar gitu. Jadi kerja gue bener-bener di rumah aja sih. Gitu. Tapi menurut lo pekerjaan kalau WFA efektif nggak? Gue kan graphic design, ya kerja kan kurang lebih banyak di depan komputer lah. Itu lumayan condong lebih ke efektif sih kalau WFA, karena memang nggak butuh yang ketemu orang banget. Kebijakan WFA itu nggak mempengaruhi gue, nggak berdampak besar banget buat gue gitu. Maksudnya selama lu WFA tapi sempat merasakan apa nggak kayak lu bilang lu banyak di rumah gitu ya. Terus jadi kayak pasti ada yang ada yang lu kangenin gitu dari kegiatan-kegiatan yang biasanya udah bisa bebas kemana-mana gitu. Nah kalau misalnya kerjaan, kalau ditanya ada yang gue kangenin nggak? Bukan lebih ke kangenin sih, karena gue kan belum sempet WFO tuh. Jadi kayak bener-bener ketemu rekan-rekan kerja gue, cuman gue sempetnya keluarga deket lu gitu loh, apa sih kayak teman-teman rekan-rekan deket lu doang. Jadi kayak lu bener-bener nggak ketemu misalkan ada yang teman satu lantai satu kantor kayak gitu tuh. Kayaknya kalau bersosialisasi tuh kita kan masing-masing butuh dong. Iya. Kita kan butuh kan, tapi kebutuhan itu tuh hampir susah untuk terpenuhi gitu. Kalau misalnya untuk kenal orang baru, kenal orang-orang kantor, jadi kayak gue nggak ngerti sih nanti ketika ketika misalkan pandemi udah selesai dan gue masih bekerja di tempat ini, kayaknya bakal kayak aneh, awkward sih atau gimana gitu. Iya, karena lu sama ini kayak cuma ngechat atau enggak video call doang. Nggak tahu orangnya yang mana, mukanya kayak apa, kayak gitu susah gitu. Tapi kan maksudnya kalau video call gitu kan ini kan kelihatan mukanya dong. Kalau gue sih kebetulan kalau misalkan meeting apa segala nggak pernah pasang muka gitu, jarang banget. Paling kalau misalkan yang meeting besar banget, misalnya kayak meeting besar, cuman ya bisa dihitung pakai jari lah, itu baru tampang muka kadang-kadang. Menurut lu pada deh, kondisi COVID ini di Indonesia ini sekarang kayak gimana gitu? Penanganannya udah cukup bagus. Secara umum gitu ya. Secara umum. Kalau menurut gue sih penanganannya kayaknya udah lumayan bagus, cuman emang orang-orangnya aja ngerti nggak sih? Aduh. Iya. Ngelek Pak. Sabar. Kalau menurut gue sih penanganannya udah bagus sih menurut gue. Cuman emang kita aja sih sebenarnya. Masyarakatnya untuk yang mematuhi protokol aja yang masih kurang. Pas gue ke tempat gitulah kayak tempat coffee shop gitu, tongkrong gitu kan, kayak beli kopi atau segala macam, satu temen gue banyak yang kita yang gak menaati gitu sih. Cuman kalau penanganan sih menurut gue bagus, jadi udah lumayan oke lah. Kita kan waktu itu sering ngobrol-ngobrolin juga tuh kayak, jadi sebenarnya ini gimana nih, kayak maksudnya ada yang ditutup-tutupin apa enggak, atau kayak ya gue ngerti kayak jadi masyarakat juga secara umum belum percaya pasti gitu loh, gejalanya aja belum jelas gitu kan. Ya dulu gue juga kayak nongkrong sama lu pada juga kadang-kadang suka ya udah buka masker buka aja gitu kan, kita main-main bareng atau ngobrol bareng gitu. Tapi kayak semenjak udah setahun lebih ini kayak ada ini nggak, kayak maksudnya mungkin perubahan dari lu atau dari teman-teman lu atau dari ya keluarga lu atau gimana gitu tentang pandangannya tentang COVID ini gitu. Emang gua kan agak skeptis gitu anaknya, jadi gitu. Cuman emang om gua ada yang meninggal karena COVID, jadi gua kayak agak kayak gua rada bingung kan. Cuman emang ya gua nggak tahu sih gimana, maksudnya kan gua bukan dokter juga, nggak tahu gimana virusnya segala macam. Cuman ya kalau misalnya ada yang mati gara-gara COVID ya berarti ya ada virusnya gitu, ada yang jadi kayak ya kita aja harus matuin protokolnya biar itu kan, biar nggak menularin orang-orang
diperdekat supaya saling menjaga aja lah sih menurut gue. Tapi tadi apa pertanyaan ini? Gue juga Ya, mau lu yang nanya nanya. Pandangan lu sendiri nih, pandangan atau perspektif lu Bentar gue. terkait kondisi COVID di Indonesia sekarang nih gimana? Kayaknya gue inget dulu tuh ini Jir, kalau misalkan dari gue nggak mau terlalu politik gitu ya, cuman kayak dari awal kan pemerintahan kita aja udah kayak meremehkan kan awal-awal tuh. Gue inget kayak sekitar Januari tuh di luar aja udah berisik gitu sama Januari 2020. Kita Maret awal baru tuh, inget gue tuh apa gembar-gembar kaget gitu mendadak ada kasus kan di mana gitu, gue lupa. Tindakan preventifnya gue nggak melihat tuh waktu itu, apalagi misalnya ada yang nyebar-nyebar hoax gitu segala macem, ya udah nggak bisa kontrol lah gitu kan. Akhirnya nyebarnya cepet dan gak kelar-kelar gitu kan. Udah kayak diprediksi hebat gue kayak September udah menurun angkanya, ternyata malah naik gitu sampai sekarang gitu kan. Udah mau September nih banget ya. Nyambung Aldo tadi, emang selain masyarakat ya gue dari yang punya power lah istilahnya gitu ya. Mungkin dari kita juga ya, kayak kadang suka menyepelekan atau kayak gak kena ke kita, jadi kita kadang bodo amat. Dari lu gimana, Vin? Ini anjing siapa sih nih? Woi. Kayak cuan deh. Gua. Kayaknya kalau nggak salah ada siapa yang statement ya? Kayak Jokowi apa gimana sih? Jokowi bilang kalau Indonesia itu tidak siap di lockdown kan. Ya gue sih setuju kalau Indonesia nggak disiap lockdown karena dari sikap orang Indonesia yang ya PPKM baru berapa bulan udah keluar gitu loh, kayak aduh apa Komplain kayak iya kayak banyak komplainnya gitu loh. Gue ngerti pasti kita tuh terkena dampaknya, tapi untuk negara yang bebas dari COVID kan justru perlu pengorbanan gitu dong. Ya at least bisa lah bersabar untuk supaya lebih sehat lah buat bersama juga kok. Istilahnya, oh lu mau beli sesuatu nih, lu bersabar lah untuk nabung supaya lu bisa beli sesuatu itu. Nanti hasilnya nggak akan tercapai gitu loh kalau lu nggak bersabar untuk misalnya sesuatu itu. Gue jelasinnya jelek banget ya, tapi maksudnya lu paham kan? Ngerti kan? Maksudnya Ngerti. supaya kitanya tuh bisa apa sih, mencapai kemerdekaan dari pandemi. Wede. Bangsat ya, cacat banget. Ya pokoknya kayak gitu sih. Kalau lu gimana, Frans? Kalau dari gua ini sih secara nggak langsung sih udah terwakilkan juga ya dari lu bertiga. Tapi memang apa? Menurut gua memang menurut gue pribadi kayak dari masyarakatnya itu juga lebih mementingkan apa ya, ibaratnya hak dibandingkan kewajiban gitu. Mereka kayak kebanyakan tuh kayak pinginnya menuntut gitu kan. Memang sih maksudnya kayak ibaratnya kan COVID ini kan juga baru gitu kan, baru buat kita semua, dan memang dari menurut gue ada kesalahan juga, telat penanganan lah bisa dibilang kan. Tapi ibaratnya kayak sekarang ini juga tentunya pasti ada trial dan error gitu loh menurut gue ya gitu. Jadi misalkan dia melakukan kebijakan apa nih A mungkin nggak efektif, selanjutnya kan dibenerin lagi dong. Misalkan kebijakan yang B dicoba dilihat berpengaruh atau enggak kayak gitu kan. Kayak ini deh Thomas Alva Edison gitu kan, dia kan nggak langsung sekali langsung jadi lampu gitu kan, ibaratnya kan kayak berkali-kali baru jadi lampu gitu kan. Maksudnya ya kadang-kadang masyarakat Indonesia tuh nggak melihat itunya, dia cuma melihat kayak oh harus ini dong langsung biar bener gitu, maksudnya kayak harus jadi gitu, padahal nggak bisa kayak gitu. Gini deh, kita ngurus diri kita sendiri aja satu orang gitu ya, itu pun kan juga susah gitu kan. Kadang-kadang ya masyarakat tuh kayak gitu, maksudnya kayak cuma mentinginnya mikirnya hak doang gitu, kayak sedangkan kewajiban yang mereka harus lakukan, misalkan contohnya menaati prokes gitu juga masih banyak yang miss menurut gue ya. Contohnya nih misalkan sekarang lagi PPKM ini ya, gue nggak mau menyebutkan daerahnya sih karena takutnya kalau ditutup kan kasihan ya, siapa tahu ada yang pemerintah yang iseng lagi nonton channel kita kan. Wih, siap. Tapi bokapnya Aldo. Gue sempet ibaratnya kan gue kan ke stasiun kan pakai kereta, besok kan gue pakai Gojek gitu kan, balik gue juga sama pakai Gojek, pakai kereta gitu kan. Nah di gue pakai Gojek itu gue melihat beberapa daerah banyak yang kayak kadang ada yang maskernya di bawah di mulut gitu kan, padahal lagi ngomong nih kayak di taman gitu, di taman lagi ngomong jadinya maskernya kayak dibuka gitu, padahal mereka menurut gue dari penampilannya kayak udah yang berumur gitu kan. Ada yang kayak anak kecil, kadang-kadang kayak misalkan gue pakai Gojek, motor yang sebelah gue ada anaknya nggak pakai masker sama sekali gitu kan. Ada juga gue sempat lewatin daerah pasar gitu kan, orang penjualnya beneran nggak pakai masker sama sekali gitu. Jadi maksud gue kayak dari hal-hal kayak gitu yang bisa gue observasi kayak waduh ini ya percuma juga misalkan ada PPKM ya juga
orang-orang yang tertentu yang nggak mau peduli itu bakal menimbulkannya makin panjang gitu loh. Dan kayak ibaratnya proses vaksin ini kan juga masih berapa persen sih ibaratnya melakukan vaksin gitu kan. Di luar yang misalkan udah positif ya kan, katanya kan juga abis positif kan seenggaknya 3 bulan baru vaksin gitu kan. Ya masih banyak juga masyarakat yang nggak patuh juga sih menurut gua. Jadi dari kesadaran kita masing-masing juga perlu ditingkatin lah. Seenggaknya kalau misalkan pergi ya sekarang kan harusnya kan pakai masker double, medis sama pakai masker yang kain gitu. Selain itu juga dari pemerintah juga harus menurut gua terjun lapangan juga sih. Truck to refrigerators to dumpster, 360 spin onto the Palace backflip gainer into the trash can. Yeah, yeah. Hardcore, parkour. I'm right behind you, Andy. Come on. Yeah. Ya gue sebagai pengguna jalan ibaratnya kan yang masih harus kerja ke kantor untuk yang perusahaan kritikal, masih gue observasi ya masih banyak kok orang yang nggak patuh sebenarnya gitu. Contoh nih, ya kemarin kan gue vaksin daerah Sudirman situ lah. Nah itu di situ kan ada tuh polisinya ketat gitu loh, maksudnya kayak ditanya mobilnya diberhentiin satu-satu kan. Mau kemana? Gitu kan, itu bagus menurut gue. Oh mau vaksin. Terus kayak dikasih lihat kan. Buktinya mana gini. Tapi ya udah maksudnya daerah situ doang. Tapi sedangkan di pelosok-pelosok yang kayak misalkan ada pasar-pasar yang tadi gue lewatin itu, ya kan. Kayak misalkan yang daerah-daerah ada taman tertentu, itu kayak mereka nggak lihat ke situ. Pencegahannya sih udah bagus kalau misalkan daerah-daerah pusat yang kayak terkenal lah. Maksudnya kan kayak mau ke Sudirman, mau ke apa gitu kan. Tapi maksudnya jangan sebatas di situ doang, harus terjun ke yang kecil-kecilnya juga. Maksud gua kayak gitu sih. Ini masih ada kesenjangan gitu ya. Masih ada kesenjangan, betul. Mungkin gue mau nambahin juga lebih ke masing-masing kita sendiri aja. Kita harus lebih aware aja sama si pandemi COVID ini, lebih aware lah. Ada prokes ya udah lu ikutin aja gitu. Maksudnya kan ini kan untuk kepentingan mayoritas ya, maksudnya untuk kepentingan bersama kayak buat kita semua. Terus kalau misalkan ada kesempatan untuk lu vaksin misalnya, lu pakailah kesempatan itu untuk vaksin, untuk untuk meningkatkan imun tubuh lo sendiri gitu. Ya, itu kan gratis ya sebenarnya. Jadi maksudnya kayak iya, itu pun sebenarnya gratis. Dan di mana-mana lagi. Banyak Kayaknya juga bakal ada ini deh, kayaknya bakal ada bahasan COVID-19 atau pandemi part 2 kali ya nggak sih? Betul. Benar. Menurut kita sih yang kita bisa bahas sementara ini sih itu dulu Nusantarans. Jadi kalau misalkan ada Nusantarans yang mau berbagi pengalaman juga terkait COVID ini, dampaknya kehidupan kita masing-masing itu seperti apa sih gitu kan. Mungkin ada yang masih kuliah ada terganggu juga, atau misalkan ada yang bekerja mungkin sama kayak pengalaman gua atau Advin, atau misalkan yang Cari pacar susah. nah itu kan dari pengalaman Aldo kan. Ada juga yang nikah ya kan, ada yang mau nikah kan sekarang kan prosesnya kan juga ribet tuh. Kita kan nggak tahu juga kan kayak gitu. Atau ada Saya juga berbagi Nusantaras yang baru pengalaman. lahir gitu. Anak yang baru lahir ya kan. Atau ada yang baru meninggal. Waduh. Jadi tentunya pasti pengalaman kita masing-masing sih berbeda. Kalau misalkan ada Nusantara yang mau berbagi pengalaman, boleh juga bisa di kolom komentar atau misalkan ke IG kita. Siapa tahu untuk menjadi topik diskusi selanjutnya. Dan jangan lupa di-share juga nih. Boleh di-like juga, subscribe jangan lupa ya. Kiranya podcast kita bermanfaat untuk teman-teman Nusantara. Ya, jadi kami dari Aksi. Reaksi. Cakep. Yeah.